Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Imrian Aliteva, NIM 2003030036 kelas A, semester 3, program studi sosiologi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review buku dari tugas ketiga tugas TSM. Dimulai dari yang pertama. Bab 1, tampaknya regenerasi pertama sosiologi Amerika melihat diri mereka sebagai reformis dan mengarahkan diri mereka kepada audiens reformis, citra diri dan publik. Semacam itu menarik perhatian pada situasi konflik. Ini menjelaskan perhatian para sosiologi terhadap mereka lebih jauh dari sekedar dipandang sebagai fenomena negatif. Konflik sosial dipandang sebagai menjalankan fungsi-fungsi yang jelas positif. Secara khusus konflik memberikan kepada mereka para sosiolog kategori penjelas utama untuk analisis perubahan sosial. Generasi pertama sosiolog Amerika untuk membentuk elemen dalam pengembangan sosiologi yang ditingkatkan, kepentingan reformis, studi yang mengakar, sistematis, rasional dan empiris masyarakat, dan kontrol dunia yang korup. Dominasi atau masalah, dan karenanya meliostrik pendekatan atas perhatian teoritis murni dengan sosiologi jelas melihat dari pernyataan piagam dari Departemen Sosiolog sebelumnya. Meskipun sosiolog sekitar mereka pergantian abad berusaha untuk mencapai kehormatan akademis dengan menekankan aspek ilmiah dan teoritis dari pekerjaan mereka. Semangat para reformis masih belum terkuras untuk sosiolog modern mencatat pemisahan yang hampir lengkap dan jika bukan oposisi antara ilmu sosial reformasi hari ini, pengulangan fase reformis dalam tulisan-tulisan, tetapi interpretasi sebagai itu hanya mungkin jika seorang mengabaikan dan menerjemahkan dirinya ke-20. Seperti yang dinyatakan oleh Albion Small dan George Vincent dalam buku teks pertama Sosiologi Amerika, sosiologi lahir dari semangat modern untuk memperbaiki masyarakat. Tidak semua sosiologi setuju dengan sifat reformasi yang dibutuhkan dari tokoh-tokoh terkemuka saat itu. Ward, Small, Ross, Veblen dan Coley dapat dikatakan sebagai pembaru struktural karena mereka menganjurkan perubahan sosial yang begitu mendalam untuk membenarkan pernyataan bahwa jika diadopsi mengakibatkan perubahan total struktur masyarakat dan menyebabkan munculnya sistem sosial baru dengan persyaratan struktural yang berbeda. Summer dan Giddings di sisi lain dapat dikatakan sebagai pembaru detail karena mereka mengusulkan langkah-langkah yang akan membuat penyesuaian dalam tatanan kelembagaan tetapi tidak akan membawa perubahan mendasar dan tidak melibatkan persyaratan struktural yang relevan dari sistem. Bab yang kedua, sejumlah tertentu perselisihan perbedaan dalam kontroversi luar secara organik terikat dengan elemen-elemen yang akhirnya menyatukan kelompok. Peran antagonisme yang positif terintegrasi ditunjukkan dalam struktur yang menonjol oleh ketajaman dan menjaga kemurnian divisi dan gradasi sosial mereka dengan hati-hati. Dengan demikian, sistem sosial Hindu tidak hanya bersandar pada hierarki, tetapi juga secara langsung pada penolakan timbal balik dari kasta. Permusuhan tidak hanya mencegah batas-batas dalam kelompok menghilang secara bertahap. Sering mereka menyediakan kelas individu dan oposisi bertahap. Sering mereka menyediakan kelas individu dengan posisi timbal balik yang tidak akan mereka temukan jika penyebab permusuhan tidak disertai dengan perasaan dan ekspresi permusuhan. Klarifikasi diperlukan di sini. Simmel bergeser atas pernyataan
sosiologis dan psikologis, seperti ketika ia beralih dari diskusi otonomi pribadi dan otonomi kelompok, sehingga mengaburkan fakta bahwa meskipun kepribadian sistem sosial mungkin sebagian homolog, meskipun mereka saling menembus, mereka tidak berarti identik. Psikologi genetik dan psikoanalis telah mengumpulkan banyak bukti untuk menunjukkan bahwa konflik adalah agen yang paling penting untuk pembentukan identitas, ego penuh dan otonomi, yaitu untuk diferensiasi penuh kepribadian dunia luar. Namun masalah ini tidak akan menjadi perhatian penelitian yang bermaksud untuk menangani terutama dengan perilaku individu dalam kelompok. Untuk alasan ini, perasaan permusuhan dan penolakan hanya akan dibahas di mana mereka adalah bagian dari piala sosial, yaitu di mana kejadian biasa mereka dapat diamati. Perilaku hanya di idiosinkratik, tidak memiliki tempat dalam analisis sistem sosial yang terstruktur. Bab yang ketiga, penentangan seseorang anggota terhadap rekan bukanlah suatu faktor sosial yang murni negatif. Jika hanya karena penentangan seperti itu seringkali merupakan satu-satunya cara untuk membuat hidup dengan orang-orang benar tak tertahan, setidak-tidaknya mungkin, jika bahkan tidak lebih kekuatan dan hak untuk memberontak melawan tirani, kewenangan, kemurungan, ketidakbijaksanaan. Kami tidak tahan memiliki hubungan apapun dengan orang-orang yang karakter kami akan merasa terdorong untuk mengambil langkah, stance, putus asa, dan ini memang terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Akan mengakhiri hubungan tetapi bukan merupakan konflik, bukan hanya karena fakta bahwa penindasan biasanya meningkatkan yang diderita tanpa protes, tetapi juga karena oposisi memberi kita kepuasan batin, gangguan, kelegaan, penentangan membuat kita merasa bahwa kita tidak sepenuhnya korban dari keadaan. Schimmelherr menegaskan bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik melayani fungsi positif sejauh memungkinkan. Pemeliharaan hubungan ini di bawah kondisi stres hingga mencegah pembubaran kelompok melalui penarikan serta yang bermusuhan. Konflik dengan demikian sebagai melakukan fungsi pemeliharaan kelompok sejauh ia mengatur sistem hubungan, membersihkan udara, yaitu menghilangkan akumulasi disposisi bermusuhan yang terhalang dan menolak dengan membiarkan ekspresi perilaku bebas mereka. Schimmel mengamankan Raja John karya Shakespeare. Begitu busuk, langit tidak berisi dengan keluar badai. Pada pandangan pertama, tampaknya Schimmel bertentangan dengan kecenderungan umumnya, hanya mempertimbangkan efek konflik tanda satu, tetapi pada kenyataannya pemeriksaannya tentang fungsi melepaskan konflik untuk individu atau kelompok yang dirugikan menyangkut dia sejauh pelepasan tersebut memungkinkan pemeliharaan hubungan, yaitu pola interaktif. Bab yang keempat, sebuah permusuhan harus membangkitkan kesadaran semakin dalam keras, semakin besar kesamaan pihak dengan latar belakang permusuhan itu. Muncul orang-orang yang memiliki banyak fitur umum sering melakukan satu sama lain lebih buruk atau lebih buruk salah daripada orang asing. Lakukanlah kami menghadapi orang asing yang dengannya kami tidak memiliki karakteristik atau minat yang lebih jelas secara objektif. Kami menyimpan kepribadian kami. Semakin banyak kesamaan yang kami miliki dengan orang lain sebagai pribadi yang utuh, semakin mudah akan totalitas kita terlibat dalam setiap hubungan dengannya. Oleh karena itu, jika terjadi pertengkaran di antara orang-orang dalam hubungan yang belum begitu intim, seringkali sangat meluas. Jenis kedua yang relevan di sini permusuhan yang adalah kasus
intensifikasi didasarkan pada perasaan kerinduan bersama. Persatuan ini menunjukkan fenomena khas kebencian sosial. Kebencian itu ditunjukkan terhadap seorang anggota kelompok bukan karena motif pribadi, tetapi karena anggota tersebut membahayakan kelestarian kelompok. Kedua pihak yang bertikai saling membenci tidak hanya secara konkret yang menghasilkan konflik, tetapi juga pada dasar sosiologis dari kebencian tetapi musuh kelompok itu sendiri. Tipikal dari cara pemberontakan membenci dan dibenci, penarikan kembali kesepakatan sebelumnya memiliki efek yang begitu kuat sehingga kontras baru jauh lebih tajam dan lebih pahit daripada jika kita tidak ada hubungan di semua yang telah di masa lalu. Menghormati musuh biasanya tidak ada di mana permusuhan telah muncul atas dasar solidaritas sebelumnya dan di mana cukup banyak kesamaan terus membuat kebingungan dan garis batas yang kabur. Menjadi mungkin titik perbedaan membutuhkan penekanan yang tidak dibenarkan oleh masalah tetapi hanya oleh bahaya kebingungan itu. Bab 5. Kelompok dalam keadaan damai dapat mengizinkan orang yang bermusuhan dalamnya untuk hidup bersama satu sama lain, situasi yang tidak pasti karena masing-masing dari mereka menempuh jalannya sendiri dan dapat menghindari tabrakan, namun keadaan konflik menarik para anggota sedemikian rupa erat bersama menundukkan mereka dan pada dorongan seragam sehingga mereka harus benar-benar cocok atau benar-benar saling kontak. Inilah alasan mengapa perang dengan luar kadang-kadang merupakan kesempatan terakhir bagi negara yang diliputi antagonisme batin untuk mengatasinya. Atau yang lain pasti putus, pejuang harus memenangkan diri. Artinya semua energi harus seolah-olah terkonsentrasi di satu titik sehingga mereka dapat digunakan setiap saat ke arah yang diperlukan. Kesimpulan, pada halaman sebelumnya kita telah memeriksa serangkaian proporsi yang menarik perhatian berbagai kondisi di mana konflik sosial dan berkontribusi pada pemeliharaan, penyesuaian atau adaptasi hubungan sosial dan struktur sosial. Konflik dalam suatu kelompok telah kita lihat dan dapat membantu untuk membangun persatuan atau untuk membangun kembali persatuan kohesi di mana ia telah terancam oleh perasaan bermusuhan dan antagonis di antara para anggota, namun kami mencatat bahwa tidak setiap jenis konflik kemungkinan besar menguntungkan struktur kelompok, atau konflik dapat memenuhi fungsi tersebut untuk semua kelompok. Apakah konflik sosial bermanfaat bagi adaptasi internal atau tergantung pada jenis masalah yang diperjuangkan, serta pada jenis struktur sosial di mana konflik itu terjadi. Namun jenis konflik dan jenis struktur sosial bukanlah konflik itu terjadi, namun itu perlindungan terhadap konflik yang mengganggu dasar konsensual dari hubungan tersebut tergantung dalam struktur sosial itu sendiri. Ia disediakan oleh pelembagaan dan toleransi konflik. Apakah konflik internal menjanjikan untuk menjadi sarana keseimbangan hubungan sosial atau penyesuaian kembali klaim saingan, atau apakah itu mengancam untuk merobek sebagian besar tergantung pada struktur sosial di mana konflik itu terjadi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.